Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mereview salah satu komik legend favorit kita semua, yaitu Doraemon, Nobita dan Pulau Keajaiban. Nah, kira-kira gimana sih cerita dari komik Doraemon kali ini? Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, ini dia untuk cover bagian depannya. Ada judul Doraemon, Nobita, dan Pulau Keajaiban. Original story by Fujiko F. Fujio Sensei, artnya by Shintaro Mugiwara Sensei. Ini terlihat Doraemon dan kawan-kawan sedang berada di suatu pulau dan pakai pakaian tradisional gitu ya teman-teman. Untuk spine-nya seperti ini. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada gambar Doraemon dan kawan-kawan sedang menaiki sebuah pesawat sepertinya. Dan ini untuk sinopsisnya. Nobita dan kawan-kawan berkunjung ke suatu pulau ajaib, tempat para fauna yang telah punah dilestarikan kembali. Pulau tersebut dilindungi oleh kekuatan seekor kumbang badak emas yang disebut Golden Hercules. Nobita pun bertemu dengan anak laki-laki seumurannya yang bernama Dake. Namun tiba-tiba muncul gerombolan pemburu jahat Sharman yang mengincar sang kumbang emas. Mampukah Nobita dan kawan-kawan melindungi mimpi dan keajaiban pulau tersebut? Itu dia untuk sinopsis di komik Doraemon ini ya teman-teman. Harganya yaitu 50.000 di Pulau Jawa, tapi kemarin pas banget ada diskon 20% di Shopee. Jadi dapat harga Rp40.000 ya. Nah, itu dia untuk bagian covernya. Ini bahannya laminasinya itu doff. Terus ada UV spot di bagian tulisan sampai ke gambar Doraemon dan kawan-kawan ya. Ini sih nggak Giant, Shizuka dan Sunio nggak glossy ya teman-teman. Belakang juga nggak glossy. Untuk spine-nya juga ada UV spot di bagian tulisan Doraemon Movie Story. Dan belakangnya juga ada UV spot di bagian Doraemonnya doang teman-teman. Yang lainnya nggak ada. Doff. Nah, karena ini Movie Story, berarti ini tuh sebuah movie Doraemon yang dikomikkan alias digambar ulang menjadi sebuah komik ya teman-teman. Jadi nanti isinya hitam putih gitu. Oke, itu dia untuk bagian covernya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke bagian isinya. Oke, untuk isinya seperti ini di halaman pertama. Di halaman kedua juga masih sama, cuma judul saja. Dan di sini ada satu lembar halaman berwarna bolak-balik gitu ya teman-teman. Di sini ada Doraemon, Nobita dan kawan-kawan, dan seseorang yang sedang menunggangi seekor macan. Ini macan yang sudah punah itu ya, yang kayak di film Ice Age. Dan di baliknya juga masih ada halaman berwarna, yaitu Doraemon, tapi warnanya coklat saja ya teman-teman. Doraemon The Dream 2012. Untuk ceritanya nanti Doraemon dan Nobita itu pergi ke suatu pulau bernama Lost Island ya, sebuah pulau misterius yang ada di Samudra Pasifik. Di mana di pulau tersebut itu tinggal fauna-fauna ataupun hewan-hewan yang selama ini diketahui sudah punah. Mereka bisa hidup lestari di sana berkat kekuatan Golden Hercules yang misterius. Nah, Nobita dan Doraemon itu pergi ke Lost Island dengan bantuan si Gonsuke, sebuah robot yang tugasnya untuk membantu para ilmuwan di Lost Island tersebut. Nah, tujuan utama Doraemon dan Nobita ke Lost Island adalah untuk mengantarkan Moa. Moa itu adalah seekor burung raksasa purba yang sekarang sudah punah. Nah, ini dia. Nobita dan Doraemon itu ingin mengantarkan Moa ke Lost Island biar nggak punah teman-teman. Nah, ini dia si Moanya. Jadi dia meminta bantuan si Dorami untuk menghubungi Gonsuke untuk menjemput Nobita dan Doraemon menuju ke Lost Island. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman Lost Island. Ini detailnya bagus banget ya untuk di komiknya. Ini keren banget sih. Sebuah pulau yang dimana dalamnya itu banyak hidup hewan-hewan yang selama ini sudah punah teman-teman ya. Awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa ada masalah nih guys, tapi karena ulah si Nobita yang nggak ada alaknya, dia itu nyolong kumbang tanduk dari Lost Island untuk dibawa ke Jepang. Nah, tujuannya itu untuk diadu dengan kumbang tanduknya milik Giant. Nah, ini dia. Ini yang Nobita colong lah kasarnya ya dari Lost Island, dicolong Nobita. Ini kumbang tanduknya si Giant, ukurannya berkali-kali lipat gitu ya teman-teman, dan otomatis punya Giant tuh kalah sampai hidungnya kecolok gitu teman-teman tuh. Lucu ini. Nah, tapi ujung-ujungnya ketahuan dan digerebeklah Nobita saat dia merayakan kemenangan atas Giant ya. Nah, ini dia.
si Gonsuke dia datang lagi secara tiba-tiba dan menggerebek Nobita dan teman-teman yang sedang mengadu kumbang tanduk, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi Nobita dan Doraemon tuh ditangkap paksa dan disuruh mengembalikan si kumbang tanduk tersebut ke Lost Island ya, teman-teman. Nah, karena pas di TKP penggerebekan ada Tsuneo, Giant, dan Shizuka, akhirnya mereka juga ikut ketangkep ya, nggak sengaja ikut ketangkep, dan dibawa ke Lost Island yang awalnya cuma Nobita dan Doraemon yang suruh bertanggung jawab mengembalikan kumbang badak tersebut. Akhirnya mereka pun juga ikut ya, teman-teman, Tsuneo, Giant, dan Shizuka ke Lost Island. Nah, mulai dari sinilah petualangan mereka di Lost Island dimulai. Nanti mereka bakal ketemu penduduk asli Lost Island, yaitu suku Rokoro. Dan di bagian akhir juga akan menghadapi seorang penjahat bernama Sharman. Nah, ini dia Sharman. Dia itu bertujuan menangkap Golden Hercules untuk dijual ke seperti mafia gitu dengan harga yang fantastis. Jadi kayak mencari keuntungan sendiri gitulah, teman-teman ya. Ini dia, ini keren banget sih. Hewan-hewan yang sudah punah hidup lestari di sini. Ini ada burung dodo, burung moa, mamut, dan lain-lain ya. Di backgroundnya ada gunung 2 gitu, keren banget sih ini. Tuh, wow. Walaupun Doraemon yang komik anak-anak, tapi gambarnya bagus banget ya, teman-teman, detailnya. Oke, balik lagi kita bahas soal Golden Hercules yang misterius itu ya, teman-teman. Kenapa saya bilang misterius? Karena walaupun sudah hidup sejak 65 juta tahun yang lalu di Lost Island, tapi keberadaannya itu masih misterius, teman-teman ya. Hanya si Koron, si gadis kecil ini yang pernah melihat, itu pun secara tidak sengaja dan cuma 1 kali. Setelah itu nggak pernah muncul lagi si Golden Hercules tersebut. Sedangkan penduduk Lost Island yang lain itu nggak pernah tahu sama sekali keberadaan dan nggak pernah lihat sama sekali si Golden Hercules tersebut, teman-teman. Penduduk Lost Island itu cuma tahu dari sebuah gambar kuno dari leluhur mereka yang menggambarkan seekor kumbang dengan matahari dan bulan ya, seperti ini. Jadi walaupun mereka nggak pernah lihat sama sekali, mereka tetap percaya kalau di Lost Island tersebut ada si Golden Hercules yang melindungi pulau Lost Island dan memberikan energi kehidupan di sana ya, teman-teman. Nah, awalnya kukira si Golden Hercules itu yang ini, teman-teman ya, yang dinaiki Nobita sama seseorang. Tapi setelah ku baca ternyata bukan, melainkan yang cahaya ini, teman-teman ya. Karena sesuai dengan namanya, Golden Hercules, dia itu digambarkan sebagai seekor kumbang raksasa yang diselimuti oleh cahaya keemasan yang sangat menyilaukan mata, teman-teman. Makanya di sini digambarkan cahaya doang. Tapi kalau di komiknya sih enggak sih. Dia masih ada siluet-siluet kumbangnya itu, tapi nggak jelas ya, dia kayak bercahaya gitulah pokoknya ya, karena Golden Hercules. Oke, itu dia untuk bagian ceritanya ya, teman-teman. Kalau kalian penasaran silahkan baca sendiri. Di Jepang sendiri, komik ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012 oleh Shogakukan dengan judul Eiga Story Doraemon Nobita to Kiseki no Shima. Sedangkan di Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2020 oleh Elex Media Komputindo dengan judul Doraemon Movie Story Nobita dan Pulau Keajaiban. Dan ini diterbitkan dengan format premium pakai book paper gitu ya, teman-teman, jadi tebel. Oke, tebel ya, teman-teman. Oke lah, itu dia review dari komik Doraemon Movie Story, Nobita dan Pulau Keajaiban kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.